Kita mulai ya. Untuk malam ini Bante akan memberikan ceramah Dhamma Talk yang Bante ambil dari Piyasutta Samyutta Nikaya 3, kelompok 3 dan sutta nomor 4, Patama Wagga. Piyasutta yang arti yang dicintai. Nah, di sini yang Bante mau angkat temanya adalah perlindungan diri. Ya, sebagaimana yang dinamakan perlindungan diri itu sendiri, ya nanti pembahasannya Bante akan jelaskan melalui Piyasutta ini. Jadi sebelum memulai ceramah Dhamma malam ini, kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Oke. Ya. Apakah Anda tahu yang dibilang pelindung diri, pelindungan diri sendiri? Tahu enggak? Kalau enggak tahu, gimana Anda melindungi diri sendiri nih? Berarti Anda enggak cinta sama diri sendiri nih ya. Oke ya. Banyak orang ya mencari perlindungan, dan mencari perlindungannya itu keluar. Mencari perlindungannya keluar. Bahkan di salah satu Dhammapada, kalau nggak salah Buddha katakan, ya mereka mencari ke gunung-gunung, mencari ke hutan-hutan, mencari ke tempat-tempat keramat, ke pohon-pohon besar untuk mencari perlindungan. Untuk mencari perlindungan, dan sesungguhnya Buddha katakan itu bukan perlindungan atau bukan sesungguhnya pelindung sejati. Ya, padahal perlindungan sejati itu ya ada di dalam diri sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nggak perlu kemana-mana. Ya, kita punya pelindung diri sendiri, asal kita tahu. Dikatakan seperti itu. Nah, Buddha menjelaskan itu di dalam Piyasutta ini. Yang dicintai atau ya, the love. Ya. Nah, nanti Anda akan mengerti bagaimana dengan sambungan di Piyasutta ini itu bisa melindungi diri sendiri. Oke. Di saat itu ya Buddha ada di Savatthi. Savatthi adalah ibu kota kerajaan Kosala yang diperintah oleh Raja Pasenadi. Dan yang mana di kota Savatthi ini Sang Buddha menghabiskan sebanyak 25 wasa di kota ini. Ya. Di di Savatthi, khususnya lebih spesifiknya adalah di Wihara Anathapindika, Jetawana. 25 wasa Buddha di sana, di Jetawana. Ya. Lalu saat itu di Savatthi, ketika duduk, ya sambil duduk di satu sisi,
Raja Pasenadi dari Kosala berkata kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa, bahwa di sini yang mulia, sewaktu saya sendirian dalam keheningan, ya, sebuah perenungan muncul dalam pikiran saya. Jadi pada saat itu Raja Pasenadi sedang menyendiri. Ya, perenungan yang seperti apa yang muncul? Siapakah yang mencintai diri mereka sendiri? Dan siapakah yang tidak mencintai diri mereka sendiri? Ya, itu perenungan itu muncul di dalam diri Raja Pasenadi. Ya, dia akhirnya tanya, memang Buddha siapa sih yang mencintai diri mereka sendiri dan siapa sih yang tidak mencintai diri mereka sendiri? Lalu rajanya juga berpikir bahwa seseorang yang melakukan, ya, perbuatan buruk, ya, mereka yang melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan dan pikiran, itu tidak mencintai diri mereka sendiri. Ya, tidak mencintai diri mereka sendiri. Bahkan walaupun mereka mungkin mengatakan, saya cinta sama diri saya sendiri, kami mencintai diri sendiri, namun mereka sebenarnya tidak mencintai diri mereka sendiri. Kenapa? Apakah alasannya? Apakah alasannya? Karena mereka memperlakukan diri mereka itu seperti seorang musuh, yang mana akibat dari perbuatan buruk itu justru akan menyakiti diri dia sendiri. Betul enggak? Nah, dengan begitu mereka yang melakukan perbuatan buruk, dia memperlakukan dirinya sendiri seperti seorang musuh, yang mana musuh itu menyakiti lawannya kan. Menyakiti kita kalau kita punya musuh. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka memperlakukan diri mereka sendiri seperti seorang musuh. Ya. Karena itulah mereka tidak mencintai diri mereka sendiri. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, akibatnya siapa yang akan menerima? Diri sendiri kan. Itulah indikasi bahwa kita nggak sayang sama diri sendiri. Yang mana ketika menyakiti diri sendiri, itu adalah sebenarnya apa yang akan dilakukan musuh kita terhadap kita. Nah, dengan begitu, ketika kita berbuat buruk, justru kita bertindak seperti musuh terhadap diri kita sendiri. Itulah bukti bahwa kita tidak sayang terhadap diri sendiri. Kalau kita melakukan keburukan, ketika kita melakukan aku salah itu sendiri. Ya, baik melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan badan jasmani. Kadang kita nggak sadar itu. Yang penting lakuin aja, urusan belakangan. Gitu kan? Ya kan? Marah aja, urusan nanti. Mau bilang kesel aja, urusan nanti. Nanti beres kok, tenang saja. Iya beres, potensinya udah ada. Masalahnya, ya kan? Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini Buddha menjelaskan ini. Nah, dan mereka
yang melakukan perbuatan baik melalui jasmani, ucapan dan pikiran, ya, mereka mencintai diri mereka sendiri. Ya. Walaupun mereka mungkin mengatakan, ya, saya tidak cinta sama diri saya sendiri. Artinya saya tidak mencintai diri sendiri. Namun mereka sebenarnya mencintai diri mereka sendiri. Ya, mungkin ada anggapan takut melekat sama diri sendiri. Mungkin. Jadi, oh enggak, saya enggak cinta sama diri sendiri. Ini bisa selfish. Padahal dengan perbuatan baik justru itu yang akan mentreatment kita untuk melindungi kita. Itu bentuk cinta kita terhadap diri sendiri. Karena apa? Akibat dari perbuatan baik yang kita lakukan, yang terima manfaatnya siapa? Kita. Apa manfaatnya? Banyak sekali kan. Kebaikan itu sendiri, kebahagiaan itu sendiri. Nah, dengan begitu, ketika kita berbuat baik, justru itu bentuk rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Dan mereka yang melakukan perbuatan baik, ya itu karena alasan apakah? Sekali lagi, karena mereka memperlakukan diri mereka sendiri itu seperti seorang yang dicintainya. Ini lebih jauh yang pembahasan tentang sabab papasa karanang kusala upasampada, dibulak-balik bisa dibilang ya, logika berpikirnya gitu. Nah di situ, karena mereka memperlakukan diri mereka seperti seorang yang dicintainya. Nah, oleh karena itu mereka mencintai diri mereka sendiri. Sekali lagi, karena perbuatan baik itu justru menguntungkan. Ya, potensinya nanti kita akan dapat. Inilah sesungguhnya bentuk perlindungan. Perlindungan diri sendiri. Ya, dengan melakukan kebaikan justru itu kita sedang melindungi diri kita sendiri. Ya. Sekali lagi. Karena alasan apa? Karena mereka memperlakukan diri mereka seperti seorang yang dicintainya. Oleh karena itu, mereka mencintai diri mereka sendiri. Ya, Buddha menyetujui apa yang Raja Pasenadi katakan. Demikianlah Baginda. Memang demikianlah. Ya, seperti yang Anda utarakan, seperti yang Anda nyatakan kondisinya. Ya. Dan Sang Buddha mengulangi seluruh pernyataan Raja Pasenadi tersebut dan menambahkan dengan syair-syair berikut. Ya. Nah, ini kurang lebih sama. Ya. Apa yang Buddha katakan di dalam bahasa Pali, terjemahannya kurang lebih sama. Nah, lalu Buddha memberikan syair tambahan. Jika Anda mencintai diri sendiri, ada nance piang janya. Ya. Anda seharusnya tidak mendekatkan diri pada kejahatan. Karena kebahagiaan tidak mudah diperoleh. Nahitang sulabang hoti, bagi mereka, oleh mereka yang melakukan perbuatan buruk. Sukang dukata karina. Sekali lagi, jika Anda mencintai diri sendiri, Anda seharusnya tidak mendekatkan diri pada kejahatan, karena kebahagiaan tidak mudah diperoleh oleh orang yang melakukan perbuatan buruk. Ya. Antakena dipanasa, ketika seorang tertangkap oleh si pembuat akhir,
Ya. Ketika Anda melepaskan kondisi manusia, artinya ini sudah meninggal. Ya. Apa yang sesungguhnya Anda sebut sebagai milik Anda? Apa yang sesungguhnya disebut sebagai miliknya? Kinhi tasa sakang hoti. Ya. Lalu apa yang Anda bawa ketika Anda pergi? Kinca adaya gacati. Lalu apa yang menyertai Anda? Kinca sa anugang hoti. Seperti bayangan atau bagaikan bayangan yang tak pernah berpisah. Cayawa anapayini. Ya. Nah, penjelasannya adalah baik kebajikan maupun kejahatan, ubo punanja papanca, yang dilakukan makhluk hidup di sini, inilah sesungguhnya miliknya. Inilah yang ia bawa ketika ia pergi. Tanhi tasa sakang hoti tamha adaya gacati. Inilah potensi, mau karma baik atau karma buruk yang kita lakukan, itu yang akan keluar selama kita di samsara. Setelah kita meninggal, potensi itu akan terus kita bawa. Kira-kira seperti itu ya. Kebaikan akan akan menghasilkan kebahagiaan, keburukan akan menghasilkan penderitaan. Itu nature law, sifat alamiah. Ya, sifat alamiah yang memang kita harus pahami di sana. Ya, inilah yang menyertainya. Ya, inilah yang menyertainya seperti bayangan yang tak pernah berpisah. Oleh karena itu, Anda harus melakukan hal yang baik, ya, melakukan hal yang baik sebagai tabungan bagi kehidupan mendatang. Jasa adalah penyokong makhluk hidup. Ya, jasa adalah penyokong makhluk-makhluk hidup yang mana ketika mereka muncul di alam lain. Ya, jadi ketika kita mendapatkan fasilitas, ada kekayaan, ya, Anda punya mobil, punya rumah, dapat makan, bisa makan sehari minimal 3 kali, mau pergi kemana aja Anda bisa. Mau melakukan apa saja Anda bisa, ya kan? Mau beli makanan apa juga bisa. Itu adalah karena kebajikan sekali lagi, yang mana itu akan menjadi penyokong dimanapun kita berada, di kehidupan manapun selama di samsara. Ya, itu kebajikan itu. Makanya itu adalah bentuk kita menyayangi diri kita sendiri sebagai modal. Makanya pelindungan diri adalah, sebagai pelindung diri itu adalah kita mencintai diri sendiri. Duh, nanti nggak selfish berarti. Enggak, ini beda. Bukan selfish kategorinya. Tapi dengan mencintai diri sendiri itulah bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dengan tidak melakukan perbuatan jahat, tidak melakukan akusala melalui pikiran, ucapan, dan juga ya, yang mana akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut akan menyakiti, akan merugikan diri sendiri. Ya enggak? Dengan melakukan akusala, justru kita tidak melindungi diri kita sendiri.
Bagaimana kita dibilang sayang sama diri sendiri kalau kita tugasnya, disadari atau tidak disadari, justru menyakiti diri kita sendiri seperti musuh kita. Ya kan? Musuh kita akan lebih happy kalau kita menderita. Ya enggak? Itu musuh kita, tipikalnya. Nah, kalau kita menyakiti diri kita sendiri dengan berbuat, ya aku salah, ya berarti kita bertindak seperti musuh. Kita menyakiti diri kita sendiri pada akhirnya. Itu bukti kita tidak sayang sama diri sendiri. Artinya kita tidak melindungi diri kita sendiri. Ya kan? Nah, dengan mencintai diri sendiri, Anda pasti akan melakukan perbuatan baik, kusala melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Yang mana akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut akan menguntungkan, akan bermanfaat, dan membahagiakan diri sendiri. Ya, dengan begitu, ya itulah bentuk perlindungan diri kita terhadap kita dengan mencintai diri sendiri. Ya, jadi inilah perlindungan yang Bante katakan tadi di awal. Perlindungan ada di kita sendiri. Bukan di tempat lain, bukan yang seperti Buddha katakan di gunung-gunung, ya, di di batu besar, di tempat keramat atau yang lain, ya, atau melakukan ritual ini, ritual itu. Ritualnya adalah bersih-bersih diri, ya, apa? Jaga kebaikan Anda, jaga kebaikan kita. Itulah bentuk perlindungan diri yang terbaik. Jadi kita tidak mengandalkan yang lain, mengandalkan diri kita sendiri. Ya, ya, sutta ini menarik. Jadi Anda bisa paham ya. Tapi ini bukan bentuk selfish sekali lagi ya. Sekali lagi bukan kita egois, tapi inilah rasionalis. Ya, inilah bentuk yang logika. Sangat masuk, ya, semua pasti akan setuju. Orang bilang, saya suka sama Anda, saya mencintai Anda misalnya, tapi dia melakukan hal yang menyakitkan, ya, berarti dia juga, bagaimana dia bisa misalnya mencintai orang lain kalau sama diri sendiri saja dia nggak sayang. Kalau kita mau balik gitu ya. Jadi dengan melakukan perbuatan kusala, berarti kita sedang melindungi diri kita sendiri. Itu bentuk rasa cinta kita. Itu sebagai tanda bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Dengan melakukan perbuatan akusala, berarti kita sedang menyakiti diri sendiri. Kita sedang merugikan diri sendiri. Itu artinya, itu sebagai bentuk bahwa kita tidak mencintai diri kita sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Inilah perlindungan yang ada dalam diri kita sendiri. Makanya Buddha mengatakan sabapapasa akaranang kusala upasampada sacito paryadapanang eta buddhana sasanang. Banyak berbuat jahat. Jangan berbuat jahat, bukan banyak berbuat jahat. Ya, jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik. Ya kan, sucikan pikiran. Ya, itulah ajaran para Buddha. Nah, kita bisa lihat ajaran Buddha satu dengan yang lain konsisten ya. Nah, di sini Buddha hanya mungkin mengganti gaya bahasa. Ya kan? Mungkin audiensnya berbeda, sehingga Buddha melakukan yang sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, di Anguttara Nikaya ini, Anguttara 2, Sutta nomor 34, Buddha menyatakan doktrin tentang yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan.
sehubungan yang tidak boleh dilakukan adalah yang pertama, sehubungan dengan ketidakbajikan melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Yang kedua, sehubungan dengan berbagai jenis kualitas-kualitas buruk dari ketidakbajikan. Yang ketiga, karena tindakan tersebut bertentangan dengan dhamma, tindakan yang tidak benar. Dan setelah hancurnya tubuh, setelah kematian, seseorang terlahir lagi di alam yang menderita, di alam yang tidak baik, di alam rendah, dan bahkan di neraka. Ya, nah, yang tidak boleh dilakukan adalah, ya, sekali lagi, aku salah. Karena itu akan merugikan. Dan itu akan merugikan. Ya. Itu ketika kita melakukan itu bentuk kita tidak melindungi diri kita sendiri. Lalu bukan cuma hanya aku salah saja di sini. Ya, tapi juga kualitas-kualitas buruk yang lainnya yang tidak boleh dilakukan. Jadi bukan cuma sekedar ya, aku salah manokama, aku salah wacikama, aku salah kayakama saja. Bukan juga cuma sekadar loba, dosa, moha saja yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Hasilnya akan menyakitkan. Hasilnya akan merugikan. Ya, apa saja nih? Nah, Anda sudah bisa paham loba, dosa, moha secara ini. Tapi ya, kualitas-kualitas buruk dari ketidakbajikan inilah yang juga kita coba gali informasi ini. Apa saja kualitas-kualitas ketidakbajikan yang secara ini ya mungkin juga Anda sudah bisa paham. Ya, tapi mungkin ya mudah dilupakan atau enggak ngeh apa saja. Moha, ya Anda tahu, loba, dosa, moha. Lalu akhiri, anotapa, udaca, ya loba, oke. Diti, mana, dosa, isa, macaria, kukuca, tina, mida, wicikica. Ini umum kan ya? Anda sudah tahu semua kan ya? Mestinya ya. Ini bahasa Pali yang umum yang udah sering diucapkan. Moha ya ketidaktahuan, kebodohan batin. Akhiri, akhiri otapa, takut akan perbuatan jahat dan malu akibatnya. Jadi tanpa ada rasa malu dan tidak takut terhadap perbuatan jahat itu sendiri. Hiri otapa. Tapi jadi ini akhiri dan anotapa. Enggak ada rasa malu dan juga enggak ada rasa takut ketika melakukan suatu perbuatan jahat. Biasa sajalah, semua juga melakukan kok. Tenang-tenang saja. Ya, jadi menganggap hal yang sama. Jadi enggak malu. Ya kan? Bukan sesuatu yang perlu ditakutkan atau jadi sesuatu yang memalukan. Ya, berarti di situ hiri otapanya sudah tidak ada. Lalu udaca. Ya, udaca kukuca. Khawatir. Kekhawatiran. Ya, kukuca kegelisahan. Ini adalah juga ketidakbajikan yang tidak boleh dikembangkan. Terlalu khawatir, terlalu gelisah. Ya enggak? Di situ. Kalau kita kembangkan, justru bermasalah kekhawatirannya. Biasanya orang khawatir terhadap masa depan yang enggak pasti, sudah dikhawatirkan. Ya kan? Gelisah mungkin dengan masa lalu. Karena saya sudah melakukan ini, melakukan itu, menyesal. Timbul kegelisahan. Gitu. Nah, ini harusnya tidak boleh dikembangkan. Udaca kukuca. Ini adalah ketidakbajikan. Ya, loba. Oke. Loba diti, loba mana. Pandangan salah tentang aku. Ya kan? Dan juga kesombongan. Saya harus yang lebih baik. Saya harus yang nomor satu. Loba mana. Loba dengan mana. Kesombongan. Kalau enggak ada saya, semuanya enggak akan bisa jalan.
saya yang terbaik, saya yang berperan misalnya. Nah itu, semuanya karena saya semuanya beres. Itu bentuk kesombongan. Loba mana? Yang mana itu adalah ketidakbajikan. Itu akan ada akibatnya. Nah, yang mana sekali lagi itu akan menyakiti diri kita sendiri ketika itu berbuah. Juga dengan pandangan salah loba diti. Ini milikku, ini semua aku, istriku, suamiku, anakku, barangku, yang lain-lain. Pokoknya aku aja. Nah itu juga akan mengarahkan kita kepada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan dan itu justru akan menyakiti diri kita sendiri. Ya, dosa isa, macaria. Dosa itu sendiri kebencian. Isa itu iri hati. Ya, iri hati. Iri hati terhadap keunggulan orang, iri hati terhadap perolehan orang, iri hati terhadap pencapaian orang. Orang lebih hebat, kita nggak terima. Ya kan? Iri hati. Nah, itu ada dosanya. Tidak suka terhadap pencapaian orang. Ya kan? Dosa isa, dosa macaria, pelit, kikir, gitu ya. Itu macaria di sana. Ya, pokoknya ada unsur ya nggak mau berbagi, dosa macaria, kukuca, ya kegelisahan, tina mida, malas lamban. Wicikica, ragu-ragu, tina mida, nah ini malas lah, nggak mau pusing nanti. Si tinanya muncul, jadi biarinlah, saya nggak mau pergilah, biarin aja lah, gitu kan. Misalnya, udahlah, malas saya, nggak mau pusing atau gimana, karena tinanya. Nah, ini adalah ketidakbajikan, mida. Ya, malas dan lamban. Pikiran kita tahu nih, ada Bante baca satu petunjuk bahwa ketika tahu kita punya kualitas buruk, lalu kita nggak mau merubahnya, itu bentuk tinamida. Artinya pikiran kita tumpul tidak mau merubah bahwa kita sudah tahu itu kualitas buruk, udahlah biarin aja, saya mah orangnya begini kok. Dia nggak mau merubahnya, kita nggak merubahnya, itu karena banyak tinamida di pikiran kita. Batin kita diliputi oleh tinamida yang mana tidak mau berkembang jadi lebih baik. Sampai segitunya. Ya kan? Banyak orang kan, Anda harus ngerti saya dong, saya begini adanya. Anda harus terima saya. Atau umumnya Anda harus terima kekurangan saya. Ya kan, pada umumnya begitu kan. Dengan begitu kita akan bisa lebih baik. Misalnya sambil enak, sama-sama enak, terima kekurangannya. Justru karena kurang harus diperbaiki gitu kan. Kita ingatkan nih. Nah, kalau misalnya dia memang mau meningkat, nah tinamida ini yang harus dihajar. Untuk bagaimanapun harus lebih baik. Baiki di sana. Sekali lagi, ketika kita tahu ada kualitas buruk yang ada dalam diri kita nggak mau merubahnya, itu bentuk tinamida. Berarti batin kita dikuasai oleh si tina dan si mida. Gitu. Sehingga kita nggak bisa berkembang. Dan juga keraguan-raguan. Wicikica. Ya sekali lagi, ini adalah kualitas-kualitas yang mana banyak orang yang tidak sadar ini. Kalaupun sadar, bodoh amat lah. Bukan waktunya saya. Ya, saya belum waktunya ke sana, misalnya gitu. Bisa saja alasan itu. Ya kan, susah kalau ke sana, apalagi saya umat awam, perumah tangga. Tapi masalahnya, potensi terus terjadi. Potensi terus dihasilkan. Kita setiap saat bikin karma baik dan karma buruk. Disadari atau tidak disadari, betul enggak?
Berarti kan potensi itu tersimpan di arus kesadaran kita, dan itu yang akan kita bawa, yang tadi bilang, itu yang akan kita bawa selama di samsara. Setelah kita meninggal, ya kita lahir lagi, itu yang akan ngikut sama kita berikutnya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, ya itu artinya kita sedang melindungi diri kita sendiri. Karena kita akan mendapatkan manfaat dari perbuatan baik yang kita lakukan. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, justru kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Kita sedang merugikan diri kita sendiri, karena dengan akibat perbuatan buruk itu justru akan merugikan kita. Ya, logikanya seperti itu. Ya enggak? Nah, ini adalah kualitas-kualitas yang boleh, yang tidak boleh dilakukan dan yang boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan sehubungan dengan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Sehubungan dengan berbagai jenis kualitas-kualitas baik dari kebajikan itu sendiri. Ya, ini Anda sudah bisa tahu juga. Sada, sati, samadhi, ya kan? Sada, ya. Sati, samadhi, panya. Itu adalah kualitas-kualitas baik yang harus terus kita kumpulkan. 10 parami itu juga bisa kita jadikan kualitas-kualitas baik yang terus kita bangun, kita perkuat. Ya kan? Kusala manokama, ya kan? Kusala wacikama, kusala kayakama. Kita perkuat terus. Nah, karena tindakan tersebut sesuai dengan dhamma, tindakan yang benar. Dan setelah hancurnya tubuh, setelah kematian, seseorang terlahir lagi di alam yang menyenangkan, ya, di alam yang baik. Ya. Dan di sutta ini juga Buddha menegaskan lagi, saya nyatakan dengan pasti Ananda bahwa perbuatan yang tidak boleh dilakukan adalah ketidakbajikan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Ya. Saya nyatakan dengan pasti Ananda bahwa perbuatan yang boleh dilakukan adalah kebajikan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Jelas sekali. Buddha tegas di sini. Ini bukan kata-kata Buddha dengan meta loh, ini ketegasan Buddha di dalam sutta ini. Ya, pasti, dengan pasti gitu. Yang harus dilakukan, yang juga yang tidak boleh dilakukan, yang boleh dilakukan. Bukan gak apa-apa, memang perlu dikasih pelajaran Bante, enggak juga. Ya kan, makanya dhamma ini hitam-hitam, putih-putih. Ya salah ya salah. Jangan dibenarkan, benar ya benar, jangan disalahin, gitu ya. Kalau memang benar ya kita akui itu sebagai kebenaran. Kalau memang salah kita akui itu sebagai kesalahan. Jangan dibolak-balik. Atau kalau memang saya suka ini jadi benar, kalau saya nggak suka ini jadi salah. Bukan dhamma seperti itu. Sekali lagi ya. Nah, kita banyak bermain di sana. Makanya untung kita murid Buddha punya acuan yang jelas dhamma. Sekali lagi, perjelas semuanya hitam-hitam, putih-putih. Kusala ya kusala, akusala ya akusala. Ya. Dan semua sekali lagi punya konsekuensi dari apa yang kita lakukan itu sendiri. Nah, berikutnya ya. Kusala, apa itu kusala? Oke. Next deh. Kusala dan akusala, pengertiannya. Slide 15, Dra. Ya, kusala dan akusala secara pengertiannya dalam kitab Atasalini, kusala itu dari dua kata ku dan sala. Yaitu ku itu tidak baik, buruk, tercela, hina, jahat, atau rendah.
dari kata kunya. Ya. Lalu sala, melepaskan atau menghancurkan. Jadi kusala melepaskan yang tidak baik, menghancurkan yang buruk, menghancurkan yang tercela, melepaskan yang hina, melepaskan yang jahat, menghancurkan yang rendah. Kurang lebih sama. Ya. Lalu jadi kusala itu seperti itu. Melepaskan atau menghancurkan sesuatu yang buruk, tidak baik, hina, rendah, yang mana menghancurkan keadaan mental batin yang tercela. Gitu. Kayaknya ketika kusala muncul, ketika kita melakukan kusala, yang harusnya tidak akan ada akusala. Ya kan? Ketika kita melakukan perbuatan baik, harusnya tidak muncul loba, tidak muncul dosa, tidak juga muncul moha. Kalau kita mahir mengetahui caranya. Kira-kira gitu kan. Tapi kalau masih ada loba, dosa, moha, nah berarti kita bermasalah dari pengertian kita dalam melakukan kebaikan itu sendiri. Secara harfiahnya, kusala adalah melepaskan atau menghancurkan sesuatu yang buruk, tidak baik, hina, rendah, yang mana menghancurkan keadaan mental batin yang tercela. Kalau 1000 kali ini dilakukan, jadi baik nggak Anda? Baik kan? 1000 kali lu. Nah, kalau kita mengerti melakukannya kan, sekali lagi, kalau kita tepat pengertiannya, makanya pada saat itu kita akan jadi lebih terkendali. Ya kan? Orang baik adalah orang yang berbuat baik. Secara ininya kan. Kenapa? Kualitas yang dihasilkan akan jadi baik. Tapi kalau orang berbuat baik enggak baik-baik juga, nah masalah kan ya. Dari apa? Dari pengertian dia kan. Dari pengertian seseorang itu. Kebijakannya enggak matang untuk bisa menangkap pesan dari kebajikan itu sendiri. Oke. Kondisi-kondisi mental atau batin yang melepaskan atau menghancurkan keadaan mental yang tercela. Jadi sekali lagi, ketika kusala muncul, maka akusala akan lenyap. Atau akusala tidak akan muncul. Karena sekali lagi, pikiran tidak akan muncul dalam waktu bersamaan. Ketika kusala muncul, ya tidak mungkin akusala muncul. Jadi pada saat kusala muncul, maka kondisi ini dikatakan sebagai kondisi mental atau batin yang melepaskan atau menghancurkan keadaan mental yang tercela pada saat itu. Pada saat itu. Ya, itu pengertian kusala dan akusala. Kusala di dalam Atasala ini. Ada pengertian yang lain. Ya, kusala, kusa dan la. Kusa ini ya jahat, buruk dan tidak baik. Sa atau ya si secara ininya meletakkan yang rendah, sifat buruk berada di pikiran seseorang dalam tingkah laku yang tercela. La ini memotong. Ya. Jadi kusala memotong sifat buruk. Kusala itu memotong sifat buruk. Ya. Ada lagi pengertian yang lain, kusa dan la. Kusa, ku jahat, tidak baik, buruk, sa mengurangi. Ya, kusa mengurangi atau menghapus yang jahat, tidak baik, buruk. Ya, kusa juga bisa kebijaksanaan atau panya atau pengetahuan. Nah, jadi kusa itu ada juga referensinya bahwa rumput kusa atau alang-alang yang dapat memotong tangan kedua sisinya. Ya, tajam dua sisinya itu rumput kusa. Jadi kusala memotong nafsu keinginan yang sudah muncul dan yang belum muncul. Ya, ini adalah tujuan dalam berbuat baik ya, secara umum. Secara umum. Bisa lebih spesifik. Masing-masing ininya bisa ada kualitas-kualitas baik yang berperan
satu dengan yang lain. Jadi la itu memotong. Jadi kusala memotong yang jahat, tidak baik, buruk dengan kebijaksanaan, dan la juga mengambil atau menyebabkan muncul. Ya. Jadi kusala yang digenggam oleh kebijaksanaan. Jadi kusala itu adalah kondisi-kondisi mental atau batin yang diakibatkan atau dihasilkan karena muncul bersama dengan kebijaksanaan. Ya, kalau kita melakukan kusala dengan baik, maka kita akan bertambah kebijaksanaannya. Nah, ini logikanya. Ya, karena ya kusala akan muncul bersama dengan kebijaksanaan. Sekali lagi. Ya. Ini yang harus juga kita jadi bahan renungan. Kadang pengertian ini kita perlu dapat ya, supaya kita bisa paham. Jadi kita bisa berbuat baiknya dengan lebih mengerti makna atau tujuan dari perbuatan baik itu dilakukan untuk apa. Ya, kalau enggak kita cuma ya sekedar saja. Jadi mungkin jadi apa ya? Jadi rutinitas. Atau mungkin juga jadi ritual. Bisa saja. Begini, begitu. Tanpa mengerti maknanya. Ya. Nah, arti lain dari kusala ada lagi. Aroja, kesehatan yang baik. Anawaja, tanpa cacat. Kesalahan, tanpa kesalahan. Ceka, pandai, suka wipaka, menghasilkan akibat yang bahagia. Kebajikan dalam arti makhluk yang terbebas dari penyakit mental dan jasmani karena nafsu keinginan. Tanpa cacat atau tanpa kesalahan dalam arti makhluk yang terbebas dari cacat, kesalahan nafsu keinginan, jahatnya nafsu keinginan, panasnya nafsu keinginan, dan sudah dipenuhi disempurnakan oleh kebijaksanaan. Kebajikan atau moral atau kemahiran. Nah, ini adalah kusala. Banyak sekali pengertian dari kusala ya. Kusala tanpa disalahkan, tanpa kesalahan, dipuji oleh mereka sendiri, dipuji oleh para bijaksana. Orang-orang mulia memberikan akibat yang membahagiakan, menyebabkan akibat yang bahagia, keadaan mental atau batin yang sehat, kebajikan, kemahiran batin. Ini pengertian dari kusala. Ya. Ini pengertian dari kusala. Dan akusala, pantas disalahkan, dicela oleh mereka sendiri, dicela oleh para bijaksana, orang-orang mulia, memberikan akibat yang menyakitkan, menyebabkan akibat yang menyakitkan, keadaan mental batin yang tidak sehat, ketidakbajikan, ketidakmahiran batin, dan tidak bermoral. Itu adalah akusala. Oke, lebih lanjut lagi. Dalam Samaditi Sutta dikatakan lebih jelas lagi. Majjhima Nikaya 9. Kusala itu apa saja? Oke, kusala menjauhkan diri, amani. Ya kan? Panatipata weramani, adina dana weramani, kamesu micacara weramani, musawada weramani, pisunaya wacaya weramani, perusaya wacaya weramani, sampapalapa weramani, abija weramani, abhyapada weramani. Jo, ini salah slide ini. Micaditi weramani harusnya. Ya. Jadi menjauhkan diri dari mengambil kehidupan makhluk lain atau membunuh. Menjauhkan diri mengambil yang tidak diberikan, adina dana. Menjauhkan diri berhubungan seks yang tidak pantas, tidak sesuai. Kamesu micacara. Menjauhkan diri dari berbohong, berkata tidak benar, musawada. Menjauhkan diri dari berkata kasar, kejam, pisunaya wacaya. Menjauhkan diri dari berkata yang memecah belah, berkata jahat, perusaya wacaya. Menjauhkan diri dari omong kosong, gosip.
menjauhkan diri dari kikir, tamak, ya, menjauhkan diri dari dendam, dengki, menjauhkan diri dari pandangan salah, micaditi. Ya, ini adalah kusala. Jadi kusala menjauhkan diri dari yang aku salah. Artinya terus menghasilkan yang lain. Kita kebalikannya, melakukan kebalikannya. Ya, di dalam samaditi pendekatannya seperti ini. Menjauhkan diri, weramani. Lalu yang dibilang, akar dari kusala adalah aloba, adosa, amoha. Ya, aloba tidak serakah, dermawan, adosa tidak membenci dengan cinta kasih, amoha tidak bodoh, ya, atau dengan kebijaksanaan. Itu adalah akar dari kusala. Akarnya. Ya, aloba, adosa, amoha. Nah, berikutnya, akusala melakukan. Ya, melakukan ya membunuh, mencuri, berhubungan seks yang tidak pantas, berbohong, berkata tidak benar, berkata kasar, kejam, berkata yang memecah belah, berkata jahat, omong kosong, gosip, kikir, tamak, dendam, dengki, dan punya pandangan salah. Melakukannya itu adalah akusala. Sekali lagi, banyak ya, aduh. Jadi bukan cuma sekedar kusala berbuat baik, berdana atau apa gitu, tapi aduh banyak juga. Akusala juga banyak ini. Jadi umat Buddha susah ya. Iya, inilah kenapa siapa suruh juga Anda mau jadi suci. Inilah latihannya gitu. Ya kan? Nah, akar dari akusala, loba, dosa, moha. Loba keserakahan, dosa kebencian, moha kebodohan batin itu sendiri. Ya. Kusala dan akusala. Oke, yang Bante mau angkat di sini adalah tentang dosa itu sendiri. Jadi Bante nggak akan menjelaskan semua secara ininya, tapi Bante spesifik ke dosa. Ya, bagaimana sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak bermanfaat, ya kalau kita melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja atau disadari atau tidak disadari, akibatnya tetap ada. Ya, ya. Jadi di sini karena dosa adalah salah satu akar dari akusala, loba, dosa, moha. Dan ketika kita melakukan ini, akusala ini, ya sekali lagi kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ya, oke. Dosa, kebencian, ya, atau kekejaman batin disebut dosa atau kebencian. Pengertian dari dosa, salah satu dari akar akusala. Dosa tidak hanya kejam, tetapi juga mencemari batin. Ia tidak hanya liar dan kasar, tetapi juga depresif, yang mengakibatkan rasa rendah diri dan hidup dalam ketakutan. Ya, semua itu termasuk dalam kategori dosa atau kebencian. Yang secara singkat, kesedihan, duka cita, ketakutan, depresi, kemarahan, dendam, menakut-nakuti orang dengan ucapan kasar, menyerang, merencanakan pembunuhan seseorang, semua ini adalah dosa. Ya, semua ini adalah dosa. Lalu, karena dosa disertai oleh ketakutan dan kekejaman, orang yang marah dan kejam juga mudah ketakutan.
Jangan pikir mereka berani ya, orang yang kasar itu. Karena ada ketakutannya, mereka juga mudah ketakutan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi berhati-hatilah terhadap orang seperti itu, karena kekejaman disebut kebencian yang memuncak, sedangkan ketakutan disebut kebencian yang mengecil. Ya, ini secara pengertian. Kalau kita kasar, kejam, ganas, itu dosanya lebih tinggi. Kalau kita takut, itu dosanya sedang mengecil, bisa dikatakan. Ada penolakan di sana, ada ketidaknyamanan di sana. Ya, kira-kira seperti itu. Maka sehubungan dengan dosa atau kebencian juga ada istilah di dalam bahasa Pali, mak, palasa, soka, paridewa, duka, domanasa, dan upayasa yang umum dalam kehidupan awam juga harus dipelajari. Kayak dalam Parita ada kan, soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa, sambawanti. Ya, ini adalah mau dibilang keturunannya ya. Dosa itu maka itu apa? Maka tidak bersyukur atau buta terhadap kebaikan yang dilakukan orang lain. Misalnya orang tua sendiri, sanak keluarga, sanak saudara, guru, kawan baik, saudara, dan lain-lain. Udah baik banget sama dia, tapi ya artinya tidak bersyukur atau nggak peduli. Walaupun dia udah baik, kita tetap aja jahat. Misalnya orang itu tetap aja jahat. Atau nggak mengakui kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Ini contoh dari Maka, karakter dari Maka. Yang diingat mungkin kejahatannya ya. Kadang kan seperti itu. Karena nila setitik, maka rusak susu sebelanga. Susunya nggak diingat, nilainya yang diingat gitu. Kebaikannya lupa. Padahal dia nggak ngapa-ngapain kok. Padahal dia udah dibimbing dari awal, dilayani dengan baik. Ya, itulah Maka. Tidak bersyukur atau buta terhadap kebaikan yang dilakukan orang lain. Ya, misalnya disupport tiap hari, tapi ya udah biasa-biasa saja, nggak dianggap. Istilahnya seperti nggak dianggap, tidak menghargai kebaikan. Palasa itu dengki atau bersaing dengan yang lebih unggul. Ya, karena nggak menerima, ada rasa dengki dan tidak menerima keunggulan orang lain. Maunya dia yang lebih hebat, maunya dia yang harus nomor satu terus. Disadari atau tidak disadari. Walaupun dia memang kenyataannya ya kalah bisa dikatakan. Tapi nggak mau kalah. Nggak mau tahu. Nah ini adalah palasa. Ya, lalu soka, kesedihan. Ratap tangis ya, paridewa. Duka ini penderitaan fisik ya. Bisa juga kelelahan fisik. Ya, duka. Hubungan dengan fisik, kelelahan. Domanasa, penderitaan batin. Di sini yang termasuk domanasa, kekecewaan, kecemasan, depresi, keputusasaan. Itu termasuk domanasa. Ya. Lelah batin orang sekarang gitu ya. Lelah batin. Bisa dibilang penderitaan batin, kecemasan, depresi, kekecewaan, keputusasaan itu adalah domanasa kategorinya. Ya, jadi kalau misalnya lelah fisik yaitu duka. Duka itu kategorinya lelah fisik, capek, itu duka. Nah, upayasa, kemarahan yang hebat. Nah, ini kemarahan yang hebat dikatakan bisa sampai seseorang bisa jadi pingsan. Saking marah.
kekesalannya memuncak sampai dia pingsan, itu upayasa. Kemarahan yang hebat yang terpendam. Ya, dikatakan seperti itu. Jadi ya ini mungkin bagi emak-emak, ibu-ibu, perempuan ini biasanya kalau marah, saking marah dipendem sampai akhirnya pingsan. Ini termasuk upayasa. Kemarahan yang terakumulasi. Jadi karena sudah nggak bisa marah, dia diem, akhirnya bisa pingsan. Ya, nah ini penjelasannya. Jadi kemarahan yang terpendam. Makanya kadang perlu curhat ya. Buat rilis tuh itu semua itu. Supaya enggak sampai ke ubun-ubun ini. Kalau enggak ya kategori upayasa ya. Ya itu upayasa seperti. Jadi kemarahan yang hebat. Dasarnya memang dosa, kebencian, rasa tidak suka, atau mungkin dia jadi sedih atau bagaimana sampai dia kecewa atau bagaimana putus asa sampai akhirnya memuncaknya ya udah bisa sampai gejolak di tubuhnya itu menyebabkan pingsan. Itu upayasa. Makanya kenapa orang yang kesedihannya misalnya ditinggal oleh yang keluarganya yang meninggal, tanpa sadar kan sampai meninggal, sampai pingsan. Sampai pingsan. Gitu kan. Itu karena kekecewaan yang terlalu kuat. Itu bentuk upayasa. Kesedihan yang terlalu kuat. Ya. Jadi itu bentuk upayasa. Sampai tubuhnya sendiri tidak terkendali. Ya. Ini adalah bagian dari dosa. Ya kan? Ini adalah kualitas-kualitas ketidakbajikan yang mana juga tidak boleh dibiarkan. Ya, ini yang harus dikendalikan. Ini yang harus kita kendalikan. Sedikit. Diusahakan. Ya. Ya, dengan apa ya? Salah satunya dengan berbuat baik untuk apa? Untuk tidak menambah potensi ini. Sekali lagi. Ketidakbajikan ini. Ya. Oke. Ini yang harus kita lakukan ya. Oke. Nah, lebih jauh lagi, karakteristik dari dosa itu adalah candika atau karakteristiknya adalah kejam. Ya. Fungsinya adalah wisapana atau atanoni saya dahana. Fungsinya menyebarkan atau membakar tempatnya sendiri. Artinya ketika kita marah kita jadi panas kan. Dan itu akan merusak diri sendiri. Dan itu juga merugikan diri kita sendiri. Ini artinya membakar tempatnya sendiri, menghancurkan tempatnya sendiri. Kita sendiri yang rugi pada akhirnya. Ketika ya dosa ini muncul. Ya kan? Mana ada ketika dosa muncul Anda happy-happy gitu kan. Pasti jantungnya juga wah gitu kan. Kesel atau gimana gitu kan. Dari ekspresinya aja udah bisa kelihatan gitu kan, tegang. Gitu. Dan manifestasinya adalah menyiksa pikiran dan tubuh, mengganggu kesejahteraan diri sendiri dan yang lain. Ya. Itu adalah manifestasi dari dosa itu sendiri. Pokoknya nggak ada bagus-bagusnya deh. Tapi masih banyak yang mau juga melakukannya ya. Tanpa sadar. Karena nggak tahu. Dan sebab terdekatnya adalah sebab gangguan. Ya. Agatawatu. Ya, ini adalah lakana rasa pacupadana padatana. Karakteristik dari dari satu kualitas, dari satu cetasika lah, atau kualitas yang tidak baik. Ya, ini biasanya ada di Abhidhamma. Nah, kita juga perlu mengetahui ini supaya lebih jelas ininya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan dosa itu, kebencian dapat berasosiasi dengan dosa mula cita dengan dua akar.
ya, dengan 2 akar. Makanya, nah di dalam sutta berikutnya ini kualitas kualitas dosa seseorang yang dilakukan, ya. Ketika seseorang marah, mereka akan menyimpan kemarahannya dengan 3 cara berbeda. Ya enggak? Yang pertama, pasana leku pamo pugalo. Seperti seorang yang menulis di batu. Bukan menulis ya, dipahat ini ya, lebih cocok ya. Seperti memahat di batu. Wah, ini udah dendam kesumat nih. Dendam kesumat ini. Ya kan? Pasana leku pamo pugalo. Yang kedua, patawi leku pamo pugalo. Seperti yang menulis di pasir. Ya. Yang ketiga, udaka leku pamo pugalo. Seperti seorang yang menulis di air. Ini cara-cara orang menyimpan kemarahannya ya. Ya, seorang yang menulis di batu atau dipahat di batu, seorang yang menulis seperti menulis di pasir, atau seorang yang seperti menulis di air. Yang manakah Anda? Di papan tulis Bante, nggak ada di sini. Ya, makanya. Ya, kita belajar untuk seperti menulis di air. Ya, kalau yang menulis di batu, kemarahan seperti menulis di batu itu ya dendam kesumat. Sampai mati saya nggak mau ketemu pokoknya. Luar biasa. Dendam kesumat itu. Mahatnya di batu. Ya. Ya, mahat di pasir ya. Artinya selama pasirnya belum kena angin atau kena yang lain masih ada. Tapi ya lebih baik daripada mahat di batu. Artinya tidak kekal. Artinya tidak lebih lama. Kalau dipahat itu bisa batunya hancur baru. Kalau batunya nggak hancur, pahatannya makin jelas. Masih jelas. Ketika kemarahan ya disimpan. Ya. Nah, kalau di air ini akan cepat hilang. Ya kan? Ditulis, ya udah, dia hilang. Oke, kita belajar untuk ya yang kategori ketiga. Uda ka leku pamo pugalo. Seperti orang yang menulis di air. Jadi kalau memang udah kesel ya sudah, lupakan sajalah. Let go saja. Let go saja. Bisa dikatakan. Nah, ini cara-cara kebencian itu disimpan di dalam diri seseorang. Sekali lagi, Anda yang mana, pilih sendiri ya. Semoga kita bisa menjadi yang nomor 3 ya. Mudah melupakan. Artinya mudah memaafkan lah. Mudah memaafkan kesalahan orang. Ya, karena mungkin ada alasan. Ya, membuka pintu maaf itu sehingga kita bisa menulisnya di air. Memudahkan kita. Ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi, banyak masalah itu karena dari masa lalu. Ya, ini sering Bante kasih tahu juga. Kita bermasalah itu karena dari masa lalu. Kita selalu mengungkit-ungkit masa lalu kita. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Ya. Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu,
maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Ya kan? Ini pasti sudah terjadi di masa lalu kan. Tapi selalu diingat, dulu dia begini, dulu dia begitu, dulu. Enggak yang sekarang. Ya kan? Itu. Ya kan? They abuse me, they hit me, they beat me, they rob me. For those who bear such a grudge, hatred never ends. Jadi memang ya masalah dari masa lalu. Kita bermasalah dari masa lalu. Sumber masalah dari masa lalu. Ya. Ia menghina saya, ia memukul saya, ia mengalahkan saya, ia merampas milik saya. Orang sudah tidak lagi menyimpan pikiran seperti itu, maka kebencian akan berakhir. Ya. Nggak usah disimpan. Ya seperti menulis di air. Ya. Seperti menulis di air. Itu yang harus kita lakukan. Kita perbaiki kualitas batin kita. Ya sudahlah. Makanya kasih satu formula untuk Anda. Supaya meringankan ya. Saat ini saya tidak ada masalah dengan siapapun. Anda harus ingat formula ini ya. Saat ini saya tidak ada masalah dengan siapapun. Misalnya Anda lagi duduk gitu, misalnya Anda lagi dengerin Bante Dhamma Talk. Ada masalah enggak Anda? Ada masalah enggak dengan Bante? Enggak ada kan? Walaupun Anda misalnya di rumah baru ada masalah atau bagaimana ya. Saat ini saya tidak ada masalah dengan siapapun. Saat ini Anda sedang dengerin Dhamma Talk kan. Sadari momen ini. Walaupun mungkin Anda baru bertengkar dengan istri Anda 5 menit lalu. Dengan suami Anda atau siapapun 5 menit lalu Anda duduk. Ya Anda sadari saja duduk, posisi duduk Anda. Saat ini saya tidak ada masalah dengan siapapun saat ini. Apakah ketika Anda duduk Anda bermasalah dengan yang lain? Tidak kan? Inilah present moment. Dengan begitu Anda menyadari kondisi saat ini saya tidak ada masalah dengan siapapun. Anda akan bisa melepaskan beban-beban pikiran Anda. Karena tadi saya diomelin sama istri saya. Tadi saya berantem, saya diginiin, dihina. Tadi. Nah, itu kan masa lalu lagi kan. Sama seperti ini. Ia menghina saya, ia mengalahkan saya. Tadi gitu kan. Nah, masa lalu. Makanya masalah berawal dari masa lalu. Ya kan? Kebanyakan dari kita selalu mengungkit masa lalu. Tidak present moment. Ya enggak? Itu yang harus kita pelajari ya. Makanya ya. Anda bisa ulang apa yang tadi Bante bilang. Saat ini saya tidak ada masalah dengan siapapun. Benar kan? Itu Anda bisa jadi lebih plong. Saat ini saya tidak ada masalah dengan siapapun. Anda ingat-ingat ini ya. Lebih free, lebih enak. Ya. Nah, itu yang terjadi dengan Bante Dewadatta. Ini juga cerita ini sering Bante ingat. Bante Dewadatta itu menyimpan kebenciannya seperti dipahat di batu. Ya kan? Sampai akhirnya dia menghina saya, dia kebenciannya dipendam terus. Nah, dan akhirnya sampai dia meninggal karena muntah darah, saking menahan emosinya, kemarahannya. Dan ini diceritakan di Seri Wanija Jataka. Jataka nomor 3. Ya. Dan ya, ini seringkali kita mendengar bahwa membaca kisah mengenai Bante Dewadatta yang membenci Buddha, bahkan hendak membunuh Buddha gurunya sendiri.
perihal apa saja yang menyebabkan Bante Dewadatta menaruh begitu mendalam. Ya, Bante akan sedikit menceritakan tentang cerita ini. Ini cerita yang menarik. Ya, jadi cerita tentang kebaikan dan keburukan dari seri Wanija Jataka nomor 3, pedagang dari Seriwa. Ya. Jadi pada suatu ketika di kerajaan Seri sekitar 5 yang lampau, Bodhisatta ya sebagai pedagang gerabah dan peralatan dapur, dan dia dipanggil sebagai sebutan pedagang dari Seriwa. Pedagang lain yang serakah juga menjual barang yang sama dan dipanggil dengan sebutan yang sama, yaitu pedagang dari Seriwa juga. Tapi karakternya berbeda. Mereka mendatang melintasi sungai Telawaha dan memasuki kota Andapura. Ya, para pedagang datang ke kota tersebut dan kedua pedagang membagi jalan kota untuk menjual barang dagangannya. Jadi sepakat, Anda ke sana, saya ke sini, supaya nggak bentrok, gitu ya. Nah, di kota ada sebuah keluarga miskin yang dulunya kaya raya, yang kini hanya seorang gadis, hanya tinggal seorang gadis dan neneknya yang selamat, dan mereka hidup dengan bekerja keras. Ya, tidak menyadari harta terpendam di rumah mereka. Lalu suatu ketika keluarga tersebut memiliki mangkuk tua dan kotor yang pernah digunakan oleh kepala keluarga mereka. Ya, sebenarnya itu terbuat dari emas, tapi mereka tidak mengetahuinya. Nah, pedagang serakah itu datang dan gadis itu meminta neneknya menukar mangkuk itu dengan peralatan dapur yang baru. Ya, jadi anaknya, cucunya ini meminta ke neneknya. Ya, dia nggak tahu bahwa mangkuk ini terbuat dari emas karena sudah kotor, tertutup oleh debu dan kotoran. Ya, lalu, nah ini pedagang yang serakah ini adalah calon Bante Dewadatta. Ya, pedagang serakah itu menyadari nilai mangkok itu, tetapi berpura-pura tidak berharga. Ya, dia melemparkannya ke tanah, mengklaim bahwa itu tidak bernilai setengah koin pun. Ya, jadi seolah-olah nggak berharga lah, nggak pantas hasilnya. Dan dia pergi. Ya, dan dia pergi dengan harapan mungkin udah ambil aja dah kalau nggak berharga sih, maksudnya seperti itu. Jadi dia mendapatkan dengan gratis maksudnya. Nah, lalu ada ya Bodhisatta. Setelah beberapa saat Bodhisatta, pedagang yang jujur, datang. Gadis itu meyakinkan neneknya untuk mencoba lagi karena percaya bahwa pedagang tersebut baik hati. Dan Bodhisatta segera mengenali nilai sebenarnya dari mangkok tersebut. Ya, ini sangat berharga sekali, terbuat dari emas gitu. Dan karena kejujurannya Bodhisatta, lalu dia memberi mangkuk tersebut itu bernilai 100.000 koin. Karena dia tidak punya banyak, dia hanya memberi mereka semua yang dia punya, sebanyak 500 koin dan barang-barang yang bahkan lebih berharga. Artinya barang dagangannya dikasihin semua ke dia, plus 500 koin yang dia punya. Dan dia hanya menyimpan tas, timbangan, dan 8 koin untuk bayar kapal saja, ongkos. Gitu. Jadi sudah, ambil aja semua, tapi sisakan 8 koin buat saya, buat naik kapal. Gitu. Ya, pertukaran yang murah hati. Nah, di sini setelah Bodhisatta selesai, yang calon Bante Dewadatta ini datang lagi. Pedagang serakah itu kembali, berharap dapat mengambil mangkuk itu. Ya, sang nenek menceritakan kepadanya tentang tawaran murah hati dari pedagang jujur itu.
calon Dewa Data ini satu koin aja rasanya nggak berharga gitu. Nah, si yang Bodhisatta ini dikasih 500 koin, bahkan semua barang dagangannya dikasih. Nah, jadi dia sudah diceritakan. Nah, dia marah pedagang ini. Yang serakah ini marah dan membuang barang-barang dagangannya dan mengejar Bodhisatta. Ya, dan mengejar Bodhisatta. Ya. Dan karena tidak dapat menangkap Bodhisatta, pedagang serakah itu diliputi oleh kemarahan dan kecemburuan. Ya, jadi Bodhisatta sudah tahu nih karakter dari temannya ini. Makanya dia minta 8 koin buat kabur, mau dibilang gitu. Artinya dia udah siapin, ada rencana supaya buat bayar perahu. Jadi begitu naik perahu, ini saya bayar, berangkat. Nah, kayak gitu. Jadi nggak usah tunggu-tunggu lagi, nggak usah penuh, udah langsung berangkat gitu. Kira-kira seperti itu. Akhirnya sudah jalan. Nah, akhirnya karena tidak bisa ditangkap ya, pedagang serakah itu diliputi oleh kemarahan dan kecemburuan. Jantungnya meledak dan dia meninggal di tempat. Inilah contoh pertama permusuhan Dewa Data terhadap Bodhisatta. Mulai dari sini. Ya, kehidupan berikut-berikutnya jadi musuhnya terus. Inilah yang dibilang Bodhisatta terikat. Bodhisatta tidak mengikatkan diri dengan kebencian, tapi Bodhisatta terikat oleh kebencian dari calon Bante Dewa Data. Yang mana ini akan ke bawah terus. Inilah jodoh mereka. Tapi jodohnya dibuat oleh Bante Dewa Data ya. Inilah kondisi di samsara ya. Sehingga ya secara teks sebanyak 500 kehidupan mereka jadi musuh. Selalu ketemu jadi musuhnya. Selalu Bodhisatta selalu mau dicelakai karena apa? Kebencian tersebut. Karena dasarnya adalah kebencian dosa yang berlarut-larut, yang disimpan, yang memahatnya di batu. Ya, ngeri ya. Makanya kalau dibilang, udah saya nggak mau ketemu deh sampai mati, aduh, revisi deh ya, revisi. Langsung. Kalau enggak jadi musuh terus, mengerikan gitu. Mengerikan sekali. Ya, ini contoh kebencian yang akhirnya ya hanya satu kehidupan, tapi efeknya selama di samsara potensinya besar sekali, luas sekali. Ya, makanya jangan simpan kebencian. Ya. Ini dari satu kebencian. Jangan simpan keserakahan, jangan simpan kebodohan. Aduh, gila. Ya kan, ini baru satu contoh gitu. Ya. Makanya ya kita coba untuk belajar memaafkan. Ya, kesalahan orang lain itu akan lebih baik. Itu akan meringankan beban mental kita. Itu juga akan meringankan potensi karma ya. Kok kita mudah memaafkan, bisa menerima keadaan, bisa dikatakan. Ya, tapi bagaimanapun kita nggak bisa menghalangi. Inilah kondisi samsara. Seperti Bodhisatta ini, Bodhisatta terikat oleh dendamnya Bante Dewa Data. Terikat dan mengikat. Ya, Bodhisatta sini tidak menyuruh, ayo jadi musuh saya ya. Musuhin saya selama di samsara. Tapi potensi itu dibuat oleh Bante Dewa Data, calon Bante Dewa Data, sehingga itu mengikatkan dia untuk ketemu selalu jadi musuh. Ya, ini yang harus kita ingat. Ya, kira-kira seperti itu lah. Ya, pesan moralnya dari cerita ini adalah kejujuran sih. Tapi yang Bante mau angkat di sini sebenarnya kebencian, kebencian yang memuncak. Ya. Kisah dari para pedagang Seriwa mengajarkan nilai kejujuran dan kemurahan hati dibandingkan keserakahan dan tipu daya. Bodhisatta menjalani sisa hidupnya dengan melakukan perbuatan baik dan akhirnya meninggal dunia sesuai dengan jas. Ya, kira-kira seperti itu. Inilah bentuk
bagaimana kita harus melindungi diri kita sendiri ya. Jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan kondisi-kondisi yang tidak baik, kualitas-kualitas yang tidak baik ya. Setidaknya kita mesti terkendali. Kalaupun kita tidak bisa sepenuhnya sebelum sepenuhnya bisa mengatasi, setidaknya kita belajar untuk terkendali. Itu penting sekali. Karena bagaimanapun ya kita akan mengarah ke sana. Kita akan berusaha terus mengendalikan sampai akhirnya kita jadi mahir. Jadi mahir di sini bukan hanya mahir juga berbuat baik, tapi mahir juga mengendalikan ketidakbajikan itu sendiri. Nah, dua sisi ini harus kita kerjakan. Karena bagaimanapun waktu terus berjalan, potensi juga terus terjadi, potensi terus dihasilkan. Enggak menunggu. Jangan, saya belum mahir, ya, jangan diproduksi ya, enggak bisa. Disadari atau tidak disadari, kondisi itu ada ya. Ya, semoga kita semua bisa menjadi mahir dalam mengendalikan ketidakbajikan, juga dalam menjadi mahir dalam berbuat baik, sehingga ketika kita mahir dalam berbuat baik, itulah bentuk perlindungan diri kita. Itulah bukti bahwa kita mencintai diri sendiri. Semoga kita bisa terus mencintai diri sendiri dengan terus melakukan perbuatan baik, yang mana pada akhirnya nanti kualitas-kualitas baik dari perbuatan-perbuatan baik itu yang bisa mematangkan kebijaksanaan kita, sehingga akhirnya kita bisa membebaskan diri dari penderitaan. Sadu, sadu, sadu.